Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai rosario raksasa. Rosario yang membuat orang bisa terkagum-kagum, yang membuat orang bisa merasakan merindingnya ketika doa rosario, yang mengingatkan bahwa gereja Indonesia khususnya di NTT pernah diusir para misionaris dan mereka hanya bersandar pada Bunda Maria, Salam Maria, Rosario ketika tidak ada satu imam pun karena diusir pada zaman penjajahan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama dengan seluruh gereja dan Bunda Maria, kita merayakan pesta Maria Ratu Rosario. Maria yang mengajarkan Rosario. Maria yang mengajak kita untuk menimba sumber air kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, Rosario itu kalau kita doakan seperti bulir-bulir. Ini kalau di daerah kampung saya dulu, sekarang sudah pada pakai pompa-pompa air. Sumur itu dulu adalah seperti ini, yaitu dengan tali, dengan kerean untuk menimba air. Ujungnya adalah di satu sisi bandul, di sisi lain adalah ember. Maka ketika ditarik, ujungnya mendapatkan air dan itu kesegaran bagi kita untuk kita minum, untuk kita mandi, membersihkan jiwa raga kita, untuk kita segala menyegarkan tanaman kita, untuk semua bahan memasak dan seterusnya. Itulah sumber air, sumber kehidupan. Maka rosario ini mendoakannya juga seperti menimba air dan di ujungnya ketika sudah selesai menemukan kesegaran rohani di balik butir-butir rosario ini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan atau Gabriel, yaitu di suatu kampung di Nazaret, Bethlehem. Dan disitulah Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel itu. Salam hai engkau Maria, Tuhan menyertaimu. Maria bertanya, apa arti salam itu? Sesungguhnya Allah berkenan kepadamu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan laki-laki dan hendaknya engkau memberi nama dia Yesus. Dia akan menjadi besar karena Allah berkarya atasnya, karena Roh Kudus turun atasnya, dan kemudian dia akan menjadi penyelamat. Lalu Maria itu kan orang yang baru bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Maka dia mengatakan, bagaimana hal itu terjadi? Saya belum menikah, saya belum punya suami. Roh Kudus turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Maka anak yang akan kau lahirkan disebut yang kudus dari Allah. Jawaban Maria yang sangat mengesankan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Maria dengan semangat menjawab pesan dari Tuhan sendiri untuk terlibat dalam karya penyelamatan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sangat menarik saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang bagi saya menarik. Yang pertama adalah nanti kita akan melihat bagaimana Yesus itu menderita ketika bayi dilahirkan, sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat lahir yang layak. Ketika kemudian bayi dikejar-kejar oleh Herodes harus bersembunyi, kemudian mengungsi ke Mesir. Kemudian nanti balik, ada penderitaan lain lagi,
yaitu Yesus ketika hilang di bait Allah. Tetapi begitu dicari ternyata Yesus malah tidak berterima kasih. Dia malah mengatakan, ada apa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Walaupun kemudian Yesus pulang bersama Maria dan Yusuf dan sanak saudaranya. Kemudian banyak hal lagi, puncaknya ketika Yesus disalib. Ketika Yesus ditangkap dan Maria tetap ada mengikuti anaknya itu di bawah salib. Dan Maria dalam hati bertanya, bagaimana mungkin janji malaikat? Ia akan mengandung melahirkan seorang anak dan hendaklah engkau memberi nama Yesus. Anak itu karunia Roh Kudus. Dia akan menjadi yang kudus dari Allah. Raja besar, tetapi ternyata wafat disalib seperti penjahat. Tidak hanya seperti, memang dianggap sebagai penjahat oleh masyarakat. Bagaimana Maria menerima itu semua? Maria masih tetap bertanya kepada Tuhan, kepada Bapa, apa makna semua peristiwa ini? Apa makna kata-kata malaikat Gabriel itu? Maria dalam kondisi apapun, dia tetap percaya, yakin, beriman bahwa Yesus pun akan menjadi sesuatu walaupun dia wafat di salib. Allah pasti akan mengerjakan sesuatu. Tetapi apa? Dibutuhkan loncatan iman untuk beriman. Maka Maria disebut bunda kaum beriman. Karena dia memberi contoh teladan dalam kondisi yang seakan-akan membuat dia tidak percaya pada Tuhan, janji-janji Tuhan. Tetapi ternyata dia masih menyimpan dalam hati, masih mencari kehendak Tuhan itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana Maria terlibat dalam perutusan Tuhan, di dalam kegiatan Tuhan, yaitu rencana menyelamatkan manusia. Bahkan dengan menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saya bertemu dengan orang-orang yang aktif di dalam keterlibatan untuk mewartakan kerajaan Allah. Ada orang yang menurut saya sangat intens di dalam terlibat dengan karya-karya mungkin sederhana membosankan, dengan kunjungan ke stasi-stasi, kunjungan untuk menyapa orang-orang yang mungkin sedang dalam pilu, yang mungkin tidak kelihatan sedang dalam krisis iman, yang mungkin sedang kesulitan ekonomi, yang mungkin sedang berbeban berat karena masalah mungkin anaknya itu mengecewakan, atau banyak hal lagi. Orang itu seorang romo yang sederhana. Dia menjadwal kunjungannya untuk keliling-keliling. Orang-orang yang sederhana. Kalau orang-orang kaya itu sudah banyak hiburan. Bahkan banyak romo-romo juga sudah mengunjungi. Tetapi orang yang sederhana, orang yang jarang dikunjungi, orang yang kadang-kadang tidak tahu apakah memang akan dikunjungi atau tidak. Bahkan oleh tetangganya sendiri yang kadang-kadang dilupakan. Tetapi romo itu menjadwal dengan baik. Dia menjadwal, bahkan dia mengajak seorang dari tokoh umat untuk ikut dalam kunjungan itu. Memberi semangat penghiburan karena dikunjungi saja. Kadang-kadang umat itu sudah mengatakan, terima kasih Tuhan. Disapa, diwongke, dan disitulah kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu sungguh membuat kita menjadi alatnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, apakah kesanggupan itu? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, juga ada di dalam hati kita masing-masing. Sehingga akhirnya nanti kita pun menjadi alat-alat Tuhan untuk menyapa mereka-mereka yang kadang tidak tersapa,
yang kadang tersingkirkan, terlupakan, dan akhirnya mereka merasakan berjumpa dengan Tuhan karena kita dengan penuh gembira mengunjungi mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka. Dengan tugas-tugas kita, kesetiaan kita, dengan mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, maka kita menjadi instrumentum conjunctum cum Deo, alat yang melekat di tangan Tuhan. Salam Tamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oke.